tahun 2023. Acara pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan arahan dari panitia mengenai teknis acara dan beberapa ketentuan dalam acara Festival Budaya ke-12 JGI Bagus Tabanan. Mohon maaf, acara kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari panitia. Kepada panitia yang bertugas, disilakan. Baik, terima kasih. Sebelum titian jadi lantur, budaya titian jadi mencerah Pak Kejali Bagi, Om Swastiastu. Baik, kepada Bapak Ibu serta anak-anak yang telah hadir pada technical meeting perlombaan Festival Budaya yang ke-12, selamat pagi dan selamat datang. Baik, jadi di sini Tiang akan sedikit menyampaikan materi hanya alur selama teknis perlombaan yang akan nanti dilaksanakan pada hari H, apa saja dan kemudian ngapain saja nanti di hari H. Alurnya itu ibu-ibu, bapak ibu serta anak-anak masuk itu seperti apa nanti yang akan jelaskan. Baik, sebelum nikah kita mulai dari kategori lomba lumun. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh ketua panitianya tentang kategori lomba. Itu ada busana adat, itu ada 3 kategori lomba. Kategori A kelas 1 sampai 3 itu putra putri, itu perorangan. Kemudian kategori B kelas 4 sampai kelas 6 itu perorangan putra putri. Kategori C kelas 7 sampai 9 itu perorangan putra putri juga. Kemudian untuk lomba tari itu ada Puspajali kelas 1 sampai kelas 3, Condong kelas 4 sampai kelas 6. Untuk tari baris tunggal itu 2 babak. Kemudian untuk tari Manggawati kelas 7 sampai kelas 9. Nah, sebelumnya ini kan kategori lomba yang kami rencanakan di awal. Kemudian kita melihat peserta, jumlah peserta. Untuk jumlah peserta itu untuk yang busana adat lumayan sedikit. Jadi kami ada menggabungkan beberapa kategori lomba. Bisa dilanjutkan sebenarnya. Oke, untuk busana adat Kepulauan perorangan putra itu untuk kategori A dan kategori B itu dijadikan satu untuk juaranya 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 juga itu untuk jadi itu kita jadikan jadi satu, jadi mohon permaklumannya. Kemudian untuk yang putri kategori A, kategori B itu tetap kami pisah untuk perorangan putri kategori A dan kategori B. Kemudian untuk yang kategori C, nah ini untuk yang SMP ini mohon permaklumannya juga. Ini kami jadikan satu putra dan putri. Jadi yang juara 1 bisa juga dapat yang putra, bisa juga dapat yang putri. Kita jadikan satu khusus untuk yang kategori C. Kemudian untuk lomba tari itu tidak ada revisi sama sekali, tetap sesuai dengan kategorinya. Baik, lanjut. Untuk syarat dan ketentuan umum. Peserta dapat mewakili sekolah secara individu dan terbuka untuk peserta umum dari luar Kabupaten Tabanan. Jadi peserta lomba ini kami buka seluruh Bali. Nanti di dalam pesertanya juga nanti ada tanda tangan dari pihak provinsi Bali juga. Baik, kemudian yang kedua, peserta merupakan siswa aktif kelas 1 sampai kelas 6 SD dan kelas 7 sampai kelas 9 SMP sesuai dengan kategori lomba yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Kemudian yang ketiga, melampirkan rapor akhir semester serta melampirkan kartu keluarga pada link pendaftaran. Nah, waktu ini banyak yang juga dapat info bahwa linknya ada yang error. Nah, jika ada link yang error itu untuk rapor akhir semester sama kartu keluarga itu boleh dibawa pada saat technical meeting saja. Yang penting pada saat link Google Form itu Bapak dan Ibu cuma menyetor nama saja. Kemudian untuk peserta dapat mengunduh musik lomba tari pada linknya. Nanti untuk linknya juga yang akan share ke grup masing-masing kategori lomba. Nanti di sana sudah yang edit juga untuk tari baris 2 babaknya itu sampai mana
sampai mana saja. Kemudian di sana juga sudah ada musik untuk lomba fashion show-nya. Baik, itu untuk syarat dan ketentuan umumnya. Lanjut, nah ini yang paling penting. Untuk waktu pelaksanaan lomba festival budaya Tabanan yang ke-12 itu kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 bertempat di Gedung Kesenian di Ketut Mario, ada di Gedung Mario. Jadi untuk rentetan acaranya atau susunan acaranya itu yang akan secara global maupun umum. Jadi untuk registrasi busana adat Bali sama tari itu berbeda karena jam anak-anak yang lomba nanti berbeda juga busana adat sama tari Balinya. Nah untuk busana adat Bali itu registrasinya itu mulai pukul 6:30 sampai jam 8. Untuk registrasi busana adat Bali. Kemudian untuk registrasi Busman Jali dan Condong itu pukul 10 sampai jam 12 ya. Untuk registrasi Busman Jali dan Condong ini bisa. Kemudian untuk yang registrasi baris tunggal sama Martopati kami ralat, maksudnya itu Martopati itu jam 1 sampai jam 2 registrasi. Jadi yang tadi Busman Jali sama Condong itu registrasinya berbeda. Kemudian baris tunggal sama Martopati itu berbeda registrasinya untuk jamnya. Ini kan sudah yang terterakan di dokumennya. Baik, kemudian kita kembali lagi di awal. Setelah melakukan registrasi busana adat Bali, nanti kita mengikuti seremonial dulu sebentar, itu sampai jam 8:30. Nah setelah seremonial selesai, itu kita lanjut pada perlombaan dimulai. Perlombaan pertama yaitu busana adat Bali. Dari jam 8:30 sampai 11:30 sampai jam 12. Untuk nomor undinya itu nanti kita akan undikan setelah acara materi selesai, sampai sesi tanya jawab selesai. Nanti di akhir acara untuk pengambilan nomor undi. Kemudian setelah perlombaan selesai, itu kita langsung melakukan pengumuman busana adat Bali nanti kita ada jeda sebentar untuk para dewan juri untuk mereka nilai baru pengumuman nanti. Kemudian habis itu kita lanjut ke perlombaan Busman Jali dulu. Nah, perlombaan dari Busman Jali itu ada 17 kloter, artinya itu ada 17 kelompok nanti. Untuk satu kelompok atau satu kloter itu bisa terdiri dari 5 sampai 6 peserta karena untuk peserta Busman Jali itu lumayan banyak yang kita dapatkan. Kemudian untuk lanjut ke perlombaan Condong itu ada 14 kloter, ada 14 kelompok. Nanti satu kloter itu terdiri dari 4 peserta nanti akan tampil di atas panggung gitu. Itu Condong. Kemudian untuk baris tunggal itu ada 4 kloter. Ya, satu kloter itu terdiri dari 3 sampai 4 peserta nanti. Kemudian untuk perlombaan Martopati itu ada 5 kloter. Satu kloter itu terdiri dari 3 sampai 4 peserta. Nah, kapan nomor berapa anak-anak ibu itu akan mendapatkan nanti setelah dapat nomor undi. Nah, setelah dapat nomor undi baru nanti kami dari pihak panitia bisa mereka anak-anak ibu dapat kloter yang beberapa. Nanti untuk setelah nanti panitia mereka nanti untuk masalah kloter sama nomor pesertanya kapan tampil itu akan nanti kita set itu. Untuk nama acara resminya juga. Baik, setelah itu ada pengumuman, kemudian dilanjutkan pada jam 7 sampai jam 8 itu untuk pengumuman. Jadi acaranya itu kita sampai jam 8. Itu untuk waktu pelaksanaan. Baik, lanjut untuk syarat dan ketentuan. Baik, yang mulai dulu peserta lomba tari Bali. Setiap peserta wajib memakai busana kostum tari sesuai dengan bidang atau kategori lomba yang diikuti. Kemudian apabila ada bagian dari busana yang terjatuh atau terlepas pada saat pementasan itu akan ada pengurangan nilai sebanyak 10 poin nanti. Baik, untuk seperti apa kostum tari Busman Jali, biasanya kan ada banyak versi untuk kostum tari Busman Jalinya. Bisa dilihat slide berikut. Mungkin di sini yang tampilkan untuk tari Busman Jali dan tari Condong. Untuk kostumnya itu kurang lebih seperti
seperti ini. Jadi untuk yang busana jali itu cukup pakai bunga semanggi 2 di samping atas seperti itu sama bunganya. Boleh memakai bunga emas tapi hanya satu di belakang itu. Biasanya kan ada yang pakai banyak itu tapi kita sepakat sama dewan juri juga sudah memakai yang seperti ini. Pakai bunga semanggi. Untuk condong, itu untuk condong kan ada biasanya yang memakai anti langsung ini kan terdados. Untuk condong itu kita di bawah. Sabuk berada yang di bawah ini anti. Sabun, lanjut. Maksudnya, lanjut. Untuk tali Magopati sama tali garis tunggal maksudnya seperti ini. Seperti biasa tidak ada patok khususnya sesuai dengan kategori warna. Kasih foto dulu yang tadi. Baik, yang akan juga menjelaskan lagi tentang syarat dan ketentuan lomba busana adat untuk putri. Jadi yang pertama, peserta lomba busana putri itu menggunakan kostum berupa kebaya polos lengan panjang warna bebas dengan model kartini tanpa bag. Dilarang menggunakan brokat, jadi tidak boleh memakai brokat kartini. Kemudian yang kedua, peserta menggunakan kain adat atau tenungan Bali. Intinya untuk ininya harus tenungan Bali. Kemudian yang ketiga, peserta putri itu wajib menata rambut dengan menggunakan kusum godia dengan hiasan bunga menyesuaikan. Jangan juga terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Nanti sesuaikan dengan ukuran kepala dari anak-anaknya yang mengikuti lomba. Kemudian lanjut, peserta memakai makeup natural. Setelah nikah, peserta menggunakan aksesoris menyesuaikan, jangan juga terlalu nyantel, sesuaikan dengan anak-anaknya saja. Kemudian peserta memakai heels itu kurang lebih 3-7 cm, model selop kelihatan jari, warna menyesuaikan dan bukan wedges, heels. Baik, yang terakhir itu peserta membawa koran dengan isi menyesuaikan. Isinya itu boleh celana sehari atau boleh celana kreasi, bebas. Yang penting menyesuaikan untuk isi koran yang diberikan. Itu untuk busana adat putri. Lanjut. Untuk busana adat putra. Pertama, peserta menggunakan safari lengan pendek kerah koko. Itu baju dimasukkan nanti untuk gambarnya yang akan tampilkan. Kemudian yang kedua, peserta menggunakan kapan lebaran dengan saput rendah, umpal, dan udang tenungan Bali. Kemudian yang ketiga, peserta menggunakan aksesoris menyesuaikan. Ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, aksesoris menyesuaikan saja dengan terlalu besar. Kemudian menggunakan bunga pucuk rejuna yang asli, yang segernya. Yang disarankan memakai yang palsu, tapi yang sarankan memakai bunga yang asli. Untuk yang busana adat putra, pakai bunga pucuk rejuna yang asli nanti. Kemudian yang terakhir itu alas kaki menggunakan sandal sulap yang kelihatan jari, bukan kelip atau jepit. Untuk warna boleh menyesuaikan dengan kostum yang akan nanti dipakai. Itu untuk syarat dan ketentuan busana adat putra dan putri. Lanjut. Nah, kurang lebih akan seperti ini tampilan untuk gambar busana adat putra dan putrinya nih. Bisa dilihat. Nah, jangan ragu untuk udang yang putra itu jangan dilipat ke samping tapi disimpulkan ke atas. Tidak lipat ke samping tapi disimpulkan ke atas. Itu untuk busana adat yang putra. Bisa lihat di gambar seperti ini. Baik, lanjut ke kriteria penilaian.
Oke, yang mulai dari busana ada dulu. Jadi untuk kriteria penilaian itu ada 3 poin. Ada yang pertama teknik modeling, tata busana dan tata rias, penguasaan panggung dan penampilan keseluruhan itu dijadikan satu. Nah untuk poin-poinnya itu silakan dilihat di slide. Untuk teknik modeling itu poinnya 20 sampai 40 poin nilainya nanti. Kemudian tata busana dan tata rias 15 sampai 30 poin. Penguasaan panggung dan penampilan keseluruhan itu 15 sampai 30 poin. Jadi nanti jika ada anaknya yang mendapatkan nilai tertinggi, jadi 40, 30, 30 kan 100. Jadi itu untuk nilai tertinggi. Jadi untuk nilai terendah itu 20, 15, 15 itu sama dengan 50. Jadi nilai terendah 50, nilai tertinggi 100 nanti. Ya, itu akumulasi dari nilainya. Kemudian untuk tari Bali itu ada 3 poin juga, ada 3 kriteria penilaian. Ada teknik dasar tari Bali. Itu teknik dasar tari Bali itu nanti melingkup dengan wiramo, wiraga dan wirasa. Itu dalam tari Bali itu kan pasti anak-anak sudah tahu nih. Untuk perwakilannya juga anak yang mungkin di rumah pasti tahu nih teknik dasar tari Bali. Kemudian yang kedua tata rias dan kostum. Yang ketiga ekspresi penguasa dan penguasaan panggung. Itu poinnya sama juga dengan busana ada poinnya 20 sampai 40 poin untuk teknik dasar tari Bali, tata rias dan kostum 15 sampai 30, ekspresi dan penguasaan panggung itu 15 sampai 30 poin. Jadi nilai tertinggi 100, nilai terendah itu 50. Itu untuk kriteria penilaian supaya bisa disiapkan dari sekarang juga anak-anaknya latihan itu apa saja yang harus dikenakan pada saat umat. Lanjut. Baik, untuk teknis perlombaan. Nah ini dari H. Setelah Bapak Ibu dan anak-anaknya tiba di gedung radio ngapain saja? Nah sekarang dia jelaskan. Baik, untuk teknis perlombaan yang pertama, peserta diwajibkan melakukan registrasi ulang sesuai waktu yang telah ditentukan di awal. Yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian langsung mengambil konsumsi serta piagam peserta dengan menunjukkan kwitansi yang telah diberikan oleh panitia yang tadi. Tadi pas registrasi Bapak Ibu kan sudah menerapkan kwitansi itu dibawa nih nanti pas di hari H itu jangan dihilangkan. Itu dibawa karena kwitansinya itu nanti digunakan untuk pertukaran konsumsi sama piagam pesertanya nanti supaya ada bukti. Jangan dihilangkan. Ini dibawa pada saat hari H. Kemudian yang kedua, pada saat peserta akan mulai perlombaan, peserta wajib berada di belakang panggung dan akan diarahkan oleh panitia. Jadi setelah Bapak Ibu dan anak-anaknya mengikuti lomba melakukan registrasi, itu nanti akan diarahkan oleh panitia duduk dulu. Habis itu mengikuti seremonial untuk yang busana adat Bali. Kan paling pertama nih, seremonial dulu. Habis itu akan nanti diarahkan oleh panitia untuk belakang panggung. Jadi untuk Bapak Ibu yang menampingi anak-anaknya boleh stay di sana dulu. Nanti anak-anaknya akan dibawa oleh panitia untuk ke belakang panggung persiapan perlombaan. Kemudian peserta akan dibagi menjadi beberapa sesi perlombaan. Kloter-kloter kita yang sudah dijelaskan di awal. Nanti untuk barisannya juga akan diatur oleh panitia. Kemudian MC akan memanggil setiap kloter secara bergiliran untuk tampil di atas panggung. Jadi untuk tari Bali itu kan ada beberapa kloter nanti. Nah nanti juga dari pihak panitia dan MC akan memanggil 3 kloter pertama. Misalkan yang mulai dari tari Puspanjali dulu. Tari Puspanjali kloter 1, kloter 2 dan kloter 3 itu akan dipanggil dulu ke belakang panggung. Yang kloter pertama itu dia nanti di atas panggung sudah diarahkan oleh panitia nanti barisannya. Kemudian yang kloter kedua ada di belakang panggung yang pertama. Kemudian kloter yang ketiga ada di belakang panggung sekali nanti. Di belakang panggung itu ada dua tempat nanti akan diarahkan oleh panitia. Nah, yang juga tidak menyarankan untuk orang tuanya itu diam di belakang panggung supaya tidak terjadi kekroditan nanti yang tidak diinginkan. Kemudian
Yang terakhir, sebelum musik dimulai, peserta onstage di atas panggung dan diarahkan oleh panitia untuk urutan barisan. Nah, yang seperti yang sudah jelaskan tadi, nanti kan dibagikan 3 kloter. Jadi kloter yang pertama itu nanti silakan langsung di atas panggung itu untuk mulai perlombaan. Kemudian kloter kedua ada di belakang panggung, yang lagi satunya yang kloter ketiga ada di belakang panggung yang paling belakang. Nanti ada panitia yang juga berjaga dan mengarahkan di sana. Habis itu ketika anak-anaknya yang sudah di atas panggung itu nanti dari pihak panitia kalau udah selesai baru musiknya akan dimulai nanti. Nah, nanti kan yang sudah dijelaskan tadi kloter 1, 2, 3. Habis itu ketika yang kloter pertama itu sudah selesai tampil itu kan keluar. Jadi kloter yang kedua kan maju ke atas panggung, yang ketiga, yang kloter ketiga maju lagi yang di belakang panggung yang lagi sampingnya. Kemudian kloter keempat masuk ke belakang panggung yang paling belakang nanti. Nanti ada kok panitia yang mengarahkan nanti. Bisa jadi nanti. Oke, itu mantan untuk teknis perlombaan di hari H. Lanjut. Oke, untuk sesi tanya jawab ini yang letak ke MCA. Kurang lebih seperti itu penyampaian materi. Kalau ada pertanyaan silakan untuk sesi tanya